Iya, tapi sampean yang artinya tidak bisa menjaga benda ini. Iya, itu salah saya, emang salah saya. Tapi kan yang minjem kan Ade. Sekarang beginilah sekarang. Ade dan kakak seperguruan sampean harus datang ke sini. Kalau saya nyarinya gimana, orangnya kabur? Ya terserah. Kalau saya pengen ngambil langsung, Nggak boleh. Kok main kasar? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun didatangi Mbah Jambrong, seorang dukun santet yang ingin mengambil senjata pusaka yang dirampas oleh Gus Nur Samsun. Senjata tersebut diambil Gus Nur Samsun dari dua orang dukun santet yang kemarin mengobrak-abrik padepokannya. Dan ternyata, senjata pusaka itu adalah milik dari dukun Jambrong ini. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika senjata yang dirampasnya dari para dukun kemudian diminta begitu saja oleh pemiliknya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Malam ini habis sholat tarawih, saya kedatangan tamu dan terpaksa saya mengeluarkan golok dan sebelah keris. Ini pusaka atau bendanya orang kemarin yang sempat menyerang saya, dan tamu ini memaksa saya untuk meminta atau mengambil pusaka ini, dan saya nggak tahu orangnya ini orang dari mana. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tadi sempat sudah ngobrol-ngobrol sedikit dan meminta pusaka ini, benda ini untuk dibawa pulang, dan kita akan tanyai siapa namanya, dari mana, dan tujuannya apa. Oke, jadi ini bapaknya. Jadi sahabat-sahabat, nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia. Terlebih dahulu kita tidak lupa bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Lanjut kita doa Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun sedang mengaji Al-Quran bersama dua orang santri di padepokannya. Tiba-tiba datang dua orang berpakaian serba hitam yang sudah membawa senjata tajam di tangannya. Gus Nur Samsun yang sadar akan bahaya dari kedatangan dua orang itu, segera meminta sang santri untuk berhenti dari mengajinya. Gus Nur Samsun juga meminta santrinya yang lain untuk merekam kejadian yang tak biasa tersebut. Gus Nur Samsun segera berkata kepada dua orang asing yang lancang itu, "Siapakah mereka dan mengapa tiba-tiba masuk ke padepokan tanpa permisi dan membawa senjata tajam?" Dua orang itu pun kemudian mengatakan, mereka adalah dua dukun santet yang ingin menantang duel adu ilmu kanuragan. Gus Nur Samsun berkata, hari ini adalah bulan Ramadan, di mana dia sudah berazam untuk berhenti mendatangi dan berduel dengan para dukun santet. Gus Nur Samsun ingin lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan memperbanyak mengaji Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Tapi mengapa sang dukun malah datang mengusik ketentraman ibadahnya? Sang dukun itu kembali berkata, bahwa dia tidak hendak peduli dengan azam dari Gus Nur Samsun yang ingin beribadah di bulan Ramadan itu. Yang jelas, mereka sudah sangat marah dengan aksi Gus Nur Samsun yang selama ini telah menghancurkan eksistensi para dukun santet. Dan karena itu dia datang untuk membuat perhitungan.
Sebenarnya sudah sejak beberapa hari lalu mereka mengawasi aktivitas Gusnur Samsun di padepokannya. Dan malam ini, bagi mereka adalah hari baik untuk bisa menghancurkan dan menghabisi Gusnur Samsun. Mendengar perkataan sang dukun yang demikian, Gusnur Samsun menjadi tidak ada pilihan lagi. Apapun alasannya, sang dukun itu telah merusak ibadah sucinya di bulan Ramadan. Karena itulah sang dukun harus mendapatkan ganjarannya. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Gusnur Samsun dengan dua dukun tersebut. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Tidak hanya itu saja. Gusnur Samsun juga menghajar mereka hingga hancur dan menyita senjata pusaka yang dibawanya. Akan tetapi, ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ. Adalah Mbah Jambrong, seorang berjaket merah yang datang menemui Gusnur Samsun ini. Mbah Jambrong mengatakan bahwa dia adalah pemilik dari dua senjata pusaka yang disita Gusnur Samsun itu, dan dia ingin meminta senjata itu kembali. Tentu saja Gusnur Samsun tidak ingin percaya begitu saja kepadanya. Gusnur Samsun kemudian menanyakan hubungan Mbah Jambrong dengan dua dukun yang menyerangnya. Mbah Jambrong mengatakan bahwa dua dukun tersebut adalah saudara seperguruannya. Dan saudara dukunnya itu mengambil senjata pusaka miliknya tanpa seizin darinya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun ketika senjata yang dirampas dari dua dukun itu ingin diambil oleh pemiliknya? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Mbah Jambrong. Mbah Jambrong. Asalnya dari mana? Lereng Lembah Hitam. Lereng Lembah Hitam. Asli kelahirannya mana? Dari Lereng Bromo. Aslinya Lereng Bromo. Kelahiran Lereng Bromo. Terus datang ke sini sama siapa? Sama teman saya yang benda saya yang disita sampean. Oh, yang kemarin dua orang tersebut datang ke sini? Iya, katanya. Oh, kata dia? Iya. Memang bukan katanya, memang itu benar. Mereka habis datang ke sini. Tujuannya apa ke sini? Loh, sampai bertanya saya malah? Iya, saya nggak tahu. Oh, saya Katanya nggak tahu. barang saya disita di sini. Seharusnya saya yang tanya. Itu kan teman sampean. Teman atau apa? Kakak sama adik seperguruan saya. Kakak sama adik seperguruan. Oke. Terus ini benda siapa? Benda saya. Benda sampean. Golok sama Kris. Yakin? Yakin. Sampean bener jujur nggak? Bener. Jangan bohong loh. Enggak. Terus sampai tujuannya mau apa? Dia ngambil barang saya. Mau ngambil barang sampean? Kenapa bukan kedua orang tersebut yang mengambilnya? Dia nggak berani. Kenapa nggak berani? Kalah ilmu tinggi katanya. Karena kalah ilmu tinggi. Iya. Dengan siapa? Dengan sampean. Saya nggak punya ilmu. Enggak, bilangnya gitu kok. Oh, bilangnya begitu. Saya suruh ngambil sendiri. Pernah saya bilang, kalau barang dipinjam harus tanggung jawab, harus kembali kepada orangnya. Oh gitu. Jadi begini. Kedua orang tersebut tidak bisa mengembalikan kan? Iya. Kenapa sampai rela jauh-jauh datang ke sini? Dan sekarang mana orangnya? Orangnya kabur, habis ngantar. Habis pintu gerbang. Pintu gerbang atas? Iya. Terus kabur? Kabur. Kenapa kabur? Enggak tahu. Oh. Yang kabur itu yang minjem golok. Yang kabur minjem golok? Iya, yang minjem golok. Yang minjem keris kemana? Enggak tahu, nggak ikut. Oh, nggak ikut? Nggak ikut. Cuma satu orang. Adik seperguruan saya yang ikut. Oh. Gini Pak, Mbah. Benda ini kan sudah di tangan saya. Ya, Iya. yang pertama itu. Dan yang kedua, benda ini awalnya disalahgunakan. Sekarang, ya karena benda ini hampir menebas saya. Paham? Paham. Dan keris ini hampir menusuk saya. Yang artinya benda ini sudah dipergunakan untuk kejahatan kan? Bener nggak? Nggak tahu. Loh. Orang saya dia minjemnya baik-baik. untuk Pinjamnya kebaikan. bagaimana? Katanya bagaimana? Untuk kebaikan. Untuk menebas hutang. Untuk menebas hutang katanya. Oh. Dan ternyata walhasil ini untuk menebas saya, bukan untuk menebas hutang. Itu. Pertama kali mereka datang ke sini itu menanam benda pocong santet di depan padepokan. Itu konangan ketahuan sama santri saya. Itu kan urusan dia, itu kan barang saya. Dan yang kedua, santetnya saya kembalikan ke dia. Terus hari ketiganya dia datang ke sini, mereka datang ke sini. Tiba-tiba melabrak saya di kala saya ngaji, ngajar ngaji sama santri. Saya dilabrak. Mereka nantang-nantang saya. Apakah itu benar? Tamu yang benar. Ya. Kalau tamu yang benar kan seperti sampai kayak gini, duduk, Bukan ngobrol urusan baik-baik. dia, bukan urusan saya. Karena saya datang ke sini pengen ngambil barang saya. Iya, saya tahu.
Jadi begini, ini kan bulan suci Ramadan. Saya nggak mau berantem, sama nggak mau debat, saya nggak mau cekcok. Sampai datang baik-baik, sampai bertamu baik-baik, makanya saya terima baik-baik. Kita ngobrol baik-baik, kita cari solusinya dengan baik-baik. Iya. Dan solusinya adalah biarkan benda ini, kedua benda ini biar di sini. Kalau saya pengen paksa ambil, itu kan barang saya, bukan barang sampean. Kemarin, kalau sekarang itu ini barang saya. Iya. Karena di tangan saya. Kita masih ambil saya. Dan ini tempat saya. Sampean kan nyita. Iya bener nyita, tapi dari tangan kejahatan. Itu kan jahatannya dia. Itu kan barang saya. Benar. Kalau begitu, saya akan mengizinkan benda ini keluar dari tempat ini, tempat saya. Asalkan ada syaratnya. Syaratnya? Syaratnya kedua orang tersebut, kakak dan adik seperguruan sampean, harus yang mengambilnya Orangnya secara baik. nggak tahu kemana kok. Saya nggak percaya kalau sampean Iya, bener. sampai bisa mengaku-ngaku. Enggak mungkin. Saya ngomong apa adanya. Sampai jangan ngaku-ngaku. ya. Enggak. Biasanya sampai menggunakan benda ini untuk apa? Nebas hutang. Untuk nafkahi anak istri. Yang golok. Golok. Kalau yang keris? Yang keris untuk kehidupan semalam. Kalau nggak ada hujan, untuk orang-orang yang punya hajat. Oh gitu. Tapi keris ini dipergunakan sama orang kakak seperguruan sampean untuk nyatet. Memang itu keris santet. Tapi saya nggak tahu kalau digunakan untuk itu. Kakak seperguruan sampean bisa nyantet kan? Bisa. Yang artinya sampean tetap bisa nyantet. Iya bisa, tapi dengan tujuan yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau disantet saya bisa mengembalikan. Oh. Saling santet. Saya bisa, tapi tujuannya lain. Tujuan kebaikan apa? Tapi sama-sama nyantet kan? Iya, tapi kan tujuannya kan lain, untuk balas dendam. Apakah nggak bisa dengan cara yang lain, dengan benda lain atau tasbih atau Tergantung dengan cara orangnya, orangnya yang minta kepada saya. Udah gini sajalah Pak, udah. Kita ngobrol baik-baik, kita persaudaraan, kita kekeluargaan. Biarkan benda ini di sini, ya. Biarkan benda ini di sini. Kalau saya nggak mau, kan itu barang saya. Ya kalau sampean nggak mau, silakan pulang saja. Nggak mau saya. Kalau saya pengen ambil barang saya mau bisa pulang kenapa? Saya ongkosin. Enggak, ongkos saya punya sendiri kok. Oh, enggak sampean punya sendiri. Saya kan sini datangan pengen ngambil barang saya. Dan saya juga nggak mau ada pertumpahan darah. Loh, maksudnya apa? Nggak ada Enggak, pertumpahan darah. maksud saya gini, saya kan minta barang saya kan baik-baik. Jangan sampai kita saling mengeluarkan adu kekuatan. Dan saya juga nggak ingin pertumpahan darah. Paham? Paham? Yang artinya kalau sampai datang baik-baik, dengan cara baik-baik, tujuan baik-baik, maka bisa pulang dengan cara baik. Oh, Tapi saya kalau pulang kalau nggak barang saya anak istri saya nafkahin apa? begini Pak, susah banget sih kasih tahu. Ini kan itu kan barang saya. Iya bener ini barang sampean, akan tetapi ini benda ini akan disalahgunakan nanti. Itu kalau Sampean saja yang pemiliknya tidak bisa menjaga dengan baik. kan saya ngambil kakak sama adik perempuan saya yang pinjem. Iya, tapi sampean yang artinya tidak bisa menjaga benda ini. Iya itu salah saya, emang salah saya. Tapi kan yang pinjem kan adik. Sekarang sama beginilah saya. sekarang. Adik dan kakak seperguruan sampean harus datang ke sini untuk Kalau saya mengambil. nyarinya gimana orangnya kabur? Ya terserah. Kalau saya pengen ngambil langsung, Nggak gimana? boleh. Kok main kasar? Kan saya sudah bilang. Kan saya sudah bilang. Sampean diam baik-baik, maka saya akan baik-baik. Saya nggak akan memaksa. Kalau sampean dengan cara baik. Mau apa? Ini tempat saya dan tempat padepokan ini sudah saya pagerin. Sampean akan kewalahan sampean. Percuma. Mau apa lagi? Sampean tadi sudah bilang baik-baik. Kenapa sekarang malah dengan cara yang nggak baik? Jangan berusaha menipu saya. Saya nggak bisa ditipu. Sekarang maunya gimana? Maunya gimana? Lah sampean maunya gimana? Sampai maunya gimana? Ini bulan suci Ramadan, saya nggak mau berantem. Saya nggak mau berantem. Kita buang ilmunya. Allah. Orang udah dikasih tahu. Sekarang sampean minggat. Saya nggak mau melihat muka sampean. Ini bulan suci Ramadan. Sampean bertamu baik-baik, saya ajak baik-baik. Tapi kalau sampean seperti ini, yang artinya sampean tidak jauh beda dengan kakak adik seperguruan sampean. Itu. Mau apa? Ilmu sampean sudah saya buang. Saya pengen taruh fisik. Tarung fisik bagaimana? Silahkan kalau bisa. Kalau mau pakai fisik silahkan kalau bisa. Silahkan.
Silakan bangun. Saya kasih kesempatan. Entah darah kan? Udah tahu. Kan sudah saya kasih tahu kalau di sini sudah saya pagerin. Udahlah, saya nggak mau berantem lagi. Ini bulan suci Ramadan, saya nggak mau mengotori tangan saya. Saya pengen berusaha menjaga iman dan takwa saya, pengen menjaga hawa nafsu saya. Saya nggak mau marah-marah. Tunggu balasan saya. Tunggu pembalasan saya bagaimana? Hah? Sampai mau kemana? Sampai mau apa? Tunggu pembalasan apa? Mau kirim anak buah? Silahkan. Kalau mau kirim anak buah.